Belakangan ini banyak banget kasus anak pejabat yang menunjukkan arogansinya atau memanfaatkan fasilitas orang tuanya untuk menunjang gaya hidup mewahnya. Kalian masih ingat pada kasus Sonia Depari di tahun 2016 silam yang pernah membentak Polwan karena tidak terima ditilang dan mengaku sebagai anak jenderal. Kemudian juga ada Anggara Trisula pernah menabrak puluhan siswa karena merasa kesal mobilnya tidak diperbolehkan masuk ke dalam sekolahan. Nah, kasus terbaru nih, ada salah satu anak pejabat Kementerian Keuangan Kemenku RI menganiaya pelajar hingga koma dan kedapatan memamerkan gaya hidup mewahnya, seperti mengendarai mobil Jeep Rubicon seharga lebih dari 1,45 miliar. Wow, apakah semua ini anak pejabat seperti ini? Dan apakah tindakan arogansi yang dipicu oleh kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh orang tuanya? Atau juga bisa pola pengasuhan orang tua yang salah? Gimana nih guys pendapat kalian? Yuk diskusi di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Hai, apa kabar kalian semua? Di sini aku pengen sharing nih ke kalian tentang pola asuh anak yang udah pasti nggak ketinggalan zaman. Karena zaman terus berkembang, jadi sebagai orang tua juga harus mengikuti perubahan itu. Nah, video ini aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana tips and trick pola asuh anak yang nggak buat anak jadi salah dalam perkembangannya. Yuk simak sampai habis, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe untuk dapat informasi menarik lainnya. Sebagai orang tua tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pola asuh yang diberikan. Sayangnya, tidak semua orang tua menyadari bahwa mereka bisa juga melakukan kesalahan dalam memberikan pola asuh pada anak-anak mereka. Beberapa pola asuh yang salah bahkan bisa berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Jadi, pola asuh yang salah pertama adalah overprotective atau terlalu protektif. Nah, di sini siapa nih yang masih protektif dan berlebihan ke anak? Orang tua yang terlalu protektif itu justru cenderung menghalangi anak untuk bereksplorasi dan mengalami hal-hal baru yang mengakibatkan anak itu akan menjadi cemas dan takut untuk mencoba hal-hal baru ketika mereka tumbuh dewasa. Orang tua juga bisa jadi terlalu memanjakan, alhasil anak akan menjadi manja dan tidak mandiri. Pola asuh yang salah ketiga adalah otoriter. Orang tua yang otoriter cenderung menggunakan kekuasaan dalam kontrol yang tinggi dalam mendidik anak. Jadi anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini akan mengalami kesulitan dalam memahami konsep kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab. Jadi bikin anak merasa terintimidasi dan takut pada orang tua mereka. Lalu ada pola asuh yang keempat adalah permisif atau mengizinkan sesuatu. Jadi segalanya serba bebas, nggak ada batasan sama sekali. Akibatnya apa? Ya anak merasa jadi tidak disiplin dan tidak bisa mengendalikan perilakunya. Selain itu juga bisa membuat anak itu mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, itu dia guys pola asuh yang salah. Jadi sebagai orang tua juga harus bisa smart ya dalam mendidik anak, karena tidak semua orang tua tuh bisa menyadari bahwa mereka juga bisa salah dalam melakukan pola asuh pada anak-anak mereka. Oleh karena itu, sebagai orang tua penting untuk terus belajar dan memperbaiki pola asuh yang salah. Harus bisa mengeseimbangkan agar anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik dan sukses di masa depan. Yuk, jadi orang tua yang bijak dan memberikan pola asuh yang tepat pada anak-anak kita.